We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang konsep dasar penelitian. Yang pertama yaitu pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola berpikir ilmiah merupakan suatu proses berpikir secara sistematis, faktual terhadap objek tertentu sehingga menghasilkan suatu pengetahuan ilmiah yang nantinya disebut dengan ilmu pengetahuan. Berpikir ilmiah merupakan suatu pola berpikir manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Komponen yang diperlukannya untuk mengembangkan pola pikir manusia diantaranya fakta akan dijadikan sebagai objek berpikir. Yang kedua, indera yang menyerap fakta yang dipikirkan. Yang ketiga, otak menerjemahkan setiap fakta yang didapatkannya. Yang keempat, dan informasi sebelumnya yang digunakan sebagai riset. Sedangkan proses belajar berpikir merupakan suatu proses berpikir yang menghasilkan suatu pengetahuan diiringi secara logis dan analis. Dalam melakukan proses berpikir untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan melalui pelaksanaan suatu penelitian atau riset baru didukung dengan sikap ilmiah. Adapun sikap ilmiah antara lain itu sikap ingin tahu, skeptis, kritis, efektif, jujur, disiplin, tekun, terbuka, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu metode ilmiah sebagai proses untuk kegiatan penelitian dimulai dengan pengajaran permasalahan, penyusunan kerangka teoritis, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis secara empirik, melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Itulah yang disebut dengan sikap ilmiah. Kedua yaitu berpikir non-ilmiah. Berpikir non-ilmiah merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, merasakan, kepenarikan, dan intuisi yang kebenaran hanya diperoleh dari kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Jadi proses pikir non-ilmiah ini hanya menggunakan pola pikir yang sederhana, tidak bisa dikatakan kompleks, kebenarannya hanya diyakini tanpa adanya pembuktian. Adapun hal-hal yang harus terus ada pada penelitian non-ilmiah yaitu yang pertama akal sehat atau common sense, yang merupakan bagian konseptual yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan. Yang kedua yaitu kegigihan atau keulen yang merupakan ekspresi mempertahankan kebenaran yang sebenarnya telah diperoleh. Yang ketiga yaitu perasaan dan a priori yang harus sesuai nalar. Yang keempat yaitu pengalaman empiris. Yang kelima trial and error. Yang keenam otoritas dengan standar kepada pendapat para ahli atau orang yang telah berwenang dan diberikan kekuasaan. Yang terakhir yaitu menggunakan logika baik deduktif maupun induktif. Selanjutnya yaitu penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Adapun cara untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian yang pertama yaitu secara logika. Secara logika yaitu dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengujian data. Sedang yang kedua yaitu data atau informasi. Informasi yang dikatakan empiris jika sumber data menggambarkan fakta yang terjadi, bukan rekayasa ataupun pemikiran penelitian. Adapun tujuan dari penelitian menurut Kartini Kartono yaitu yang pertama menemukan berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada.
Yang kedua yaitu pembuktian, berarti membuktikan adanya keraguan terhadap informasi pengetahuan tertentu. Yang ketiga yaitu mengembangkan, berarti memperluas, menggali lebih hasil problem yang sudah ada. Sedangkan secara spesifiknya, tujuan dari penelitian yaitu untuk menemukan pengetahuan, teori, serta konsep ataupun dalil generalisasi baru. Yang kedua yaitu untuk memperbaiki atau memodifikasi teori pendidikan lama. Yang terakhir yaitu untuk memperkokoh teori atau generalisasi yang sudah ada. Fungsi dari penelitian ini yaitu dapat menunjukkan isi dan cara mengajar serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Yang kedua yaitu dapat membantu suatu bahan informasi tentang usaha pendidikan yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu dapat menyediakan pandangan atau penyaluran dalam mempertahankan pendidikan. Selanjutnya yaitu paradigma pendekatan penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi. Di dalam identifikasi terdapat gejala yang sudah terjadi dan menekankan pada proses dan makna kejadian pada kejadian langsung. Pada gejala yang sudah terjadi atau ekspor gejala, ini maksudnya ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengimbang kejadian atau gejala yang telah terjadi dengan mengabaikan proses yang bermakna. Sedangkan menekan pada proses dan makna kejadian daripada kejadiannya langsung. Ini maksudnya terfokus pada penelusuran kejadian atau gejala sejak, sebelum, sedang, ataupun sesudah kejadian gejala itu terjadi. Di dalam paradigma itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ilmiah dan alamiah. Yang dimaksud dengan ilmiah yaitu menemukan pengetahuan melalui verifikasi secara a priori. Hal ini paradigma ilmiah ini harus terjadi pada penelitian kuantitatif. Sedangkan alamiah yaitu tidak diperkenankannya formulasikan secara a priori. Hal ini harus terjadi pada penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu karakteristik dan perbedaan dari berbagai jenis di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu karakteristik korelasi. Korelasi diantaranya menghubungkan dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi bersifat kuantitatif, dialisis dengan penggunaan statistik korelasi, variabelnya diukur secara intensif dalam lingkungan nyata, serta penelitiannya mendapat derajat asosiasi yang signifikan. Yang kedua yaitu R&D. R&D ini karakteristiknya melakukan penelitian pertama, selanjutnya yaitu mengembangkan produk awal serta melakukan pengujian lapangan dalam tingkat setting, mempertahankan masalahnya nyata. Karakteristik yang ketiga yaitu deskriptif, di mana deskriptif ini lebih menggunakan satu variabel dalam operasinya. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan menggunakan dua variabel atau lebih, tetapi tidak dua atau lebih ataupun tidak. Yang ketiga yaitu analisis datanya diarahkan pada pencarian means, persentase, dan modus. Yang keempat yaitu kegiatan datanya dikemungkinkan untuk diwakilkan. Yang kelima yaitu analisis datanya dilakukan sesudahnya data terkumpul. Adapun yang karakteristik yang selanjutnya yaitu PTK, di mana pada karakteristik PTK ini penelitiannya adalah pelaku tindakan dan penggunaannya langsung hasil PTK. Yang kedua yaitu masalah yang dihadapkan langsung, generalisasinya rendah, serta masalah dan tindakannya berdasarkan evaluasi hasil dari refleksi. Karakteristik selanjutnya yaitu mix, yaitu di mana pada penelitian mix ini melibatkan dua metode dan melibatkan asumsi-asumsi fisiologi, aplikasi pendekatannya
kualitatif dan kuantitatif, serta pencariannya mixing. Dasar dari konfirmasi dari eksploritasnya sifat data campuran, teknik pengumpulan datanya kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif, dan analisis datanya merupakan kombinasi dari penelitian metode kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya yaitu penelitian pustaka, di mana penelitian pustaka ini penelitiannya berupa teks atau narasi. Data pustakanya bersifat arsip. Data pustaka umumnya berupa sumber sekunder, dan kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang terakhir yaitu karakteristik penelitian eksperimen, di mana karakteristiknya yaitu dapat memenuhi validasi internal, memberikan penggunaan hipotesis yang tepat, dan digunakan untuk pencarian pengaruh perlakuan. Bahasan selanjutnya yaitu komponen, di mana di dalam komponen ini terdapat kuantitatif, PAR, dan CBR. Yang pertama yaitu komponen kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, penelitian awal, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian, sistematis pembahasan, serta rujukan berupa jadwal, anggaran, dan kurikulum. Adapun komponen dari PAR yaitu judul, isu dan fokus penelitian, alasan, kondisi komunitas yang diharapkan, strategi, sumber yang dimiliki, metode pelaporan, rujukan, jadwal, anggaran, kurikulum, dan surat kesepakatan. Adapun komponen dari CBR yaitu judul, latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian, knowledge translation, tim penelitian, komunitas, rujukan, jadwal anggaran, kurikulum, serta kesepakatan. Tahap penelitian yang pertama yaitu eksperimen, di mana pada tahap pertama eksperimen ini yaitu melakukan percobaan, kemudian membuat hipotesis, menuliskan hasil, mengambil dokumen, yang terakhir yaitu menampilkan hasil. Yang kedua yaitu tahap penelitian korelasi. Tahap pertama pada penelitian korelasi ini yang pertama yaitu menentukan masalah. Tahap pertamanya dalam penelitian yaitu menentukan masalah. Kemudian studi perpustakaan, di mana hal ini guna untuk mencari referensi yang digunakan untuk penelitian. Kemudian mengumpulkan data, dapat dengan cara kuesioner, angket tes pedoman, interview pedoman, observasi, dan lain sebagainya. Kemudian metode penelitian, tahap menentukan subjek penelitian, kemudian melakukan analisis data, yang mana gunanya untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan, di mana hal ini bertujuan untuk memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu tahap penelitian PTK, yang mana yang pertama yaitu perencanaan, di mana hal ini harus menjelaskan tentang harus memuat 5W+1H. Yang kedua yaitu pelaksanaannya, di mana dilakukannya kegiatan implementasi. Yang ketiga yaitu pengamatan, hal ini guna untuk mengamati kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu refleksi, di mana dilaksanakannya ketika kolaborasi telah selesai. Yang selanjutnya yaitu tahap penelitian mix, yang mana pada hal ini dimulai dari melakukan kajian teori, kemudian melakukan setting, mengumpulkan data, menemukan sampel, menemukan hipotesis, menguji instrumen, mengumpulkan data sesudah dan sebelum penelitian, yang terakhir yaitu pelaporan. Yang terakhir yaitu tahap penelitian R&D, yang mana yang pertama yaitu penelitian dan mengumpulkan data. Yang kedua yaitu melakukan perencanaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan produk awal.
atau hasil awal. Yang keempat yaitu uji coba laporan awal, review hasil uji, uji lapangan produk utama, revisi produk. Yang kedelapan uji laporan skala luas. Yang kesembilan revisi produk final. Yang terakhir yaitu diseminasi dan implementasi hasil. Pembahasan terakhir yaitu hambatan-hambatan dan solusi pada penelitian. Pertama yaitu hambatan. Di dalam penelitian tentu sering terjadi yang namanya hambatan atau permasalahan pada saat penelitian. Di antaranya yaitu kurangnya kemampuan dalam penguji dan meneliti hasil, kemudian kurangnya panduan penulisan penelitian, kurangnya biaya dalam waktu penelitian, serta kurangnya sarana penunjang pada saat penelitian. Adapun solusi yang dapat membantu hambatan pada saat penelitian. Yang pertama yaitu melakukan seminar sosialisasi penelitian. Misalnya seminar sosialisasi yang diadakan kampus maupun di luar kampus. Yang kedua yaitu pengadaan buku cara ataupun hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai pedoman. Hal ini bisa dibeli ataupun dipinjam di perpustakaan universitas. Yang ketiga yaitu adanya pembiayaan penelitian pendidikan yang cukup. Yang ketiga yaitu adanya pembiayaan pendidikan yang cukup. Demikian penjelasan saya tentang konsep dasar penelitian. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feeling the nostalgia when you look at me.